Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik terkasih. Apa kabar semuanya? Sehat? Sekarang kakak bertanya, kalau kakak bertanya, apa kabar semuanya? Adik-adik menjawab, sehat dan luar biasa. Oke? Boleh ya adik-adik? Apa kabar semuanya? Sehat dan luar biasa. Masih kurang semangat. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Sehat dan luar biasa. Puji Tuhan, yeay. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sekarang kita berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini ya Bapa. Ampunkan kami ya Tuhan atas semua kesalahan yang kami lakukan kepadamu Tuhan, yang dimana Tuhan kami sering menyakiti hati Tuhan, kami sering meninggalkan Tuhan, kami sering tidak taat kepadamu ya Bapa. Ampunkan kami Tuhan, sucikan hati kami, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, terimalah ibadah kami ini, terimalah sembah kami, pujian dan hormat kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik terkasih, untuk mengawali ibadah kita bernyanyi satu lagu, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Adik-adik terkasih, untuk mengawali ibadah kita bernyanyi satu lagu, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada
Kita mulai ibadah kita pada minggu tanggal 26 September 2021. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu hari ini tanggal 26 September 2021 yang tertulis pada Tita ke-6 sampai Tita ke-9. Demikian hukum Tuhan. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama, ikuti saya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa, kita sama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelumnya kita buka bersama-sama Kidung Jemaat kita ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Dia yang dilahirkan dari Maria, Dia yang mati, Dia yang bangkit dari kubur, Dia yang naik ke surga, Dia yang akan datang kemudian hari. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Dia yang dilahirkan dari Maria, Dia yang mati, Dia yang bangkit dari kubur, Dia yang naik ke surga, Dia yang akan datang kemudian hari. Aku percaya kepada
Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan bawah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Sebelumnya kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Yuk adik-adik semua, kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Kita berdoa untuk menerima firman Tuhan khotbah pada minggu hari ini. Kita sama-sama berdoa dulu. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kami sampaikan di hadapan Tuhan yang mulia yang kudus, karena Engkaulah Tuhan kami yang menyertai kami, yang menjagai kami, dan yang memberikan napas kehidupan kepada kami. Allah Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, pada ibadah sekolah minggu Habib Biduli, kiranya berkati anak-anak-Mu Tuhan, berikan kekuatan, kebijaksanaan dan kesehatan. Dan sebentar Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Kiranya turunkan Roh-Mu menyertai kami, menyertai para Bapak Ibu guru sekolah minggu yang mau menerangkan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu kita hari ini, minggu tanggal 26 September 2021, yang tertulis pada kitab 1 Samuel pasal 17, dimulai dari ayat 40 sampai dengan ayat 50. Demikian firman Tuhan, saya bacakan dari depan ini. Perkelahian Daud dengan Goliat.
mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Palestina itu. Orang Palestina itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa peresannya. Ketika orang Palestina itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Palestina itu berkata kepada Daud, "Jika aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para Allahnya orang Palestina itu mengutuhi Daud. Pula orang Palestina itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Palestina itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memegang kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestina kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Palestina itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Palestina itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Palestina itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Palestina itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Palestina itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, marilah kita dengar cerita dari kakak Roma melalui khotbah hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Iya, masih semangat kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Iya, tetap semangat ya. Walaupun dari rumah kita harus tetap semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya, tadi firman Tuhan sudah dibacakan. Tertulis di mana tadi adik-adik? Firman Tuhan pada hari ini? Iya, tertulis di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Iya, kisahnya tentang apa tadi ayo? Coba siapa yang menyimak tadi, mendengarkan atau membaca Alkitabnya? Kisahnya tentang apa? Iya benar, tentang Daud. Oke, hari ini tema firman Tuhan adalah Tuhan yang memimpinku.
Oke, Tuhan yang memimpinku. Ayo kakak mau bertanya, siapa di sini yang mau dipimpin oleh Tuhan? Iya, kakak juga mau dipimpin oleh Tuhan. Oke, sebelum kakak bercerita, kita menyaksikan video ya. Oke, tapi coba matanya tertuju dulu sama kakak semua. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang cerita-cerita, jangan ada yang melamun. Coba tertuju sama kakak. Dalam hitungan 5 tertuju sama kakak karena kita mau menyaksikan video ya. Oke, coba kakak itu. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Oke, berarti sudah tertuju ya. Oke, selamat menyaksikan. Kita saksikan videonya. Komik Alkitab Anak. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan videonya bersama-sama ya, bahwa Daud begitu beraninya melawan Goliat, yaitu tentara Filistin yang sangat besar, yang seperti raksasa yang sangat kuat. Pada awalnya Raja Saul tidak mengizinkan Daud untuk melawan Goliat karena dia melihat Daud sangat kecil dan masih muda. Tapi Daud meyakinkan Raja Saul bahwa dia dipimpin oleh Tuhan. Dan bahkan Goliat tadi mentertawakan
Daud. Dia mentertawakan Daud, mengatakan bahwa Daud itu sangat kecil, bukan lawannya. Tapi Daud mengatakan bahwa yang memimpin dia adalah Tuhan semesta alam. Jadi dia tidak takut, dia yakin menang. Tadi Goliat dia menggunakan perlengkapan perang. Dia menggunakan pedang, dia menggunakan perisai, tapi Daud tidak menggunakan apa-apa. Daud hanya menggunakan apa tadi digunakan untuk senjata Daud, adik-adik? Iya, dia mengambil 5 batu licin dari sungai. Dia mengumbannya, lalu tepat mengenai kepala si Goliat. Akhirnya Goliat pun terkapar dan mati. Dan bangsa Filistin pun ketakutan melihatnya, dan akhirnya mereka pergi, dan pada akhirnya bangsa Israel menang melawan bangsa Filistin. Oke adik-adik, dari cerita tadi kira-kira apa ya tujuannya untuk adik-adik? Iya, yang pertama tujuannya adalah bahwa adik-adik tidak usah khawatir, walaupun adik-adik kecil, kalau Tuhan yang memimpin, maka segala sesuatunya bisa adik-adik lakukan. Contohnya nih, mau ujian, tapi dengan syarat kamu melakukannya, adik-adik melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mencontek, itu bukan kehendak Tuhan, maka itu tidak akan dipimpin Tuhan. Kenapa? Karena mencontek itu hal yang tidak baik, tidak bakal dipimpin Tuhan, ya kan? Jadi kalau hal yang baik yang adik-adik lakukan, walaupun adik-adik masih kecil, pasti Tuhan akan pimpin. Misalnya mau ujian ini, adik-adik sudah mempersiapkan belajar, sudah jauh-jauh hari terus belajar, pasti kamu mendapatkan nilai yang bagus. Kenapa? Karena Tuhan memimpin. Segala sesuatu yang adik-adik lakukan, kalau itu adalah kehendak Tuhan, maka itu akan dipimpin oleh Tuhan. Jadi adik-adik harus tahu membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Jika itu kehendak Tuhan, maka lakukan. Kenapa? Karena Tuhan akan memimpin adik-adik. Oke? Segala sesuatu yang benar menurut Tuhan, maka kalau adik-adik lakukan, maka akan dipimpin oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi adik-adik jangan khawatir karena adik-adik masih kecil. Kan sangat muda. Si Daud tadi masih sangat muda, masih sangat kecil, tapi bisa melawan Goliat yang begitu besar seperti raksasa. Kenapa? Karena itu dia dipimpin oleh Tuhan. Kenapa dia dipimpin Tuhan? Karena dia melakukan kehendak Tuhan. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Oke adik-adik. Yang kedua, tadi si Daud diejek oleh bangsa Filistin. Mereka mengatakan, dia kan kecil. Mereka tertawa, masa yang kecil malah yang besar? Nggak ada lagi yang besar. Mereka mengejeknya. Berarti apa tujuannya untuk adik-adik? Adik-adik pun demikian. Kalau seandainya ada yang meremehkan adik-adik, ada yang membuli adik-adik, adik-adik tidak usah lawan dengan kata-kata, tidak usah lawan dengan perbuatan-perbuatan yang negatif. Tapi adik-adik tunjukkan bahwa adik-adik bisa melakukan hal-hal yang baik. Tunjukkan bahwa adik-adik bisa melakukan perkara-perkara yang besar karena adik-adik dipimpin oleh Tuhan. Oke adik-adik? Jadi adik-adik tetap melakukan hal baik supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Oke, sampai di sini cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar dari Daud ya. Walaupun kita kecil, kita akan bisa melakukan perkara yang besar apabila itu adalah kehendak Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh Tuhan. Oke, sekarang kita nyanyi dulu ya adik-adik. Sebelum kita selesai firmannya, kita nyanyi. Coba berdiri semuanya yuk. Kita berdiri yuk. Oke, nyanyinya gini ya. Coba kakak ajar dulu. Goliat datang dengan membawa pedang. Oke, udah bisa? Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Oke, bisa sampai situ? Diambilnya batu lalu diumbannya. Tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Sudah bisa? Coba pelan-pelan kita nyanyikannya. Kita bikin gerakannya. Kalau Goliat gini ya, tangannya ya. Oke, coba.
Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya batu lalu diumbannya, tek, Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya batu lalu diumbannya, tek, Goliat mati, puji nama Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua tetap dipimpin oleh Tuhan dan kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa Bapa tetap percaya diri dalam kehidupan kami, dalam melakukan segala hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami meyakini bahwa Tuhan selalu memimpin kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu supaya kami selalu melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini, yaitu Aser Nainggolan dan Tama Sibarani. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tumbuh kembang adik-adik kami ini, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, kuat, pintar, cerdas, dan takut akan Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka Bapa, supaya mereka dapat membesar-besarkan anak mereka ke jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk situasi pada saat ini Bapa, di mana pandemi COVID-19 ini biarlah cepat berlalu Tuhan, supaya kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, Engkau tuntun kehidupan kami, Engkau berkati kami, biarlah hidup kami ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Firman kami curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Shalom. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita. Hai adik-adik sekolah minggu semuanya. Barusan kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita. Kakak di sini akan mengumumkan aktivitas adik-adik semuanya ya. Adik-adik didengarkan ya. Untuk playgroup dan TK diminta adik-adik untuk menggambar, kemudian mewarnai gambarnya gambar perisai seperti ini ya adik-adik. Boleh juga seperti ini atau gambar yang lain bentuk perisai boleh ya adik-adik. Jangan lupa diwarnai dan dikirim ke guru kelas masing-masing ya adik-adik. Nanti akan di-share di grup orang tua. Untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 3, adik-adik nanti akan di-share pertanyaan ya, adik-adik nanti jawab pertanyaan tersebut ya. Begitu juga untuk kelas 4 sampai kelas 6, sama adik-adik menjawab pertanyaan dalam bentuk teka-teki silang seperti ini adik-adik ya. Nanti akan kakak share soalnya, nanti adik-adik jawab ya. Jangan lupa dikirim ke guru kelas masing-masing. Akan di-share oleh kakak guru sekolah minggunya di grup orang tua. Adik-adik semua dikerjakan ya adik-adik. Kakak guru sekolah minggunya semua menunggu aktivitas adik-adik semuanya. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.